Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, di
semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku, segala kemuliaan, oh segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa, semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku, oh Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Bapakku yang baik, Yesus penolongku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Hanya Kau Tuhan, oh, hanya Kau pemilik hidupku. Oh, Kau segalanya Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan, menyukakan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk menikmati makanan secara rohani. Kami rindu Tuhan biar iman pengharapan kami bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus menuntun kami Tuhan. Kami mau mengalaskan hidup kami. Kami melangkah dengan Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami memulai segala sesuatunya dengan Engkau. Dan kami rindu mengakhiri segala sesuatunya dengan Engkau juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap sesi, bahkan setiap momen kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun keadaan kita saat ini, baik tidak baik, kita percaya kasih Tuhan selalu ada buat kita, selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kasih. Dan tema pagi hari ini adalah kasih yang tak egois. Sebelum kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, atau saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow, luar biasa sekali. Di sini di kitab Korintus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan kasih, menjabarkan beberapa definisi kasih itu seperti apa.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya teringat ketika tentang kasih, saya teringat suatu hari ketika saya pulang dari kantor. Ketika saya pulang dari kantor, anak saya begitu dengan sukacita menyambut saya. Mereka berdua menyambut saya dengan memeluk saya. Mereka menceritakan banyak hal, menceritakan begitu banyak kisah dalam sepanjang hari bersama dengan mamanya. Bahkan ketika bersama dengan teman-teman di sekolah, dia menceritakan banyak hal. Tetapi mungkin karena saya dari kantor, mungkin ada begitu banyak hal yang saya harus selesaikan. Dan saya bilang, nanti saja ya kita cerita. Papa mau istirahat, papa mau tidur sedikit gitu. Tanpa saya sadari, raut wajah kedua anak saya berubah. Mereka menjadi sedih dan mengatakan, papa ini kerja-kerja terus, tidak ada waktu buat kami gitu. Papa ini kita mau cerita. Akhirnya ketika saya melihat wajah kecewa mereka, muncullah rasa bersalah yang luar biasa di hati saya. Betapa egoisnya saya. Mereka menyiapkan waktu mereka untuk menceritakan kisah mereka di sepanjang hari ini bersama teman mereka, bersama dengan mama, bersama dengan apapun yang dilakukan mereka di sepanjang hari itu ketika saya ada di kantor. Dan akhirnya saya katakan, saya langsung berubah, saya tidak jadi istirahat, saya langsung panggil mereka kembali, dengarkan cerita mereka, bermain dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, kita sering juga melakukan hal yang sama. Di sini katakan kasih. Kita menjadi pribadi yang egois. Ada sebuah kebenaran di firman mengatakan, akhir-akhir ini kasih akan menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ketika Tuhan Yesus sedang berada di Getsemani, dia bergumul dengan dirinya, dia mengajak 3 orang muridnya itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu berjaga-jaga, aku mau berdoa. Dan apa yang dilakukan oleh ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini? Mereka tidur. Ketika Tuhan Yesus balik, untuk beberapa kali dia balik, dia mendapatkan murid-muridnya tidur. Saya rasa bahwa perasaan Yesus itu adalah kecewa. Kenapa mereka harus tertidur pada saat mereka harus berjaga-jaga? Mereka seharusnya berdoa bersama-sama dengan dia, bergumul dengan dia. Tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang begitu mengerti. Dia mengerti betapa kelelahan yang mereka hadapi sepanjang hari, keletihan yang harus mereka lewati bersama-sama dengan dia. Walaupun kesedihan terpancar dalam diri Yesus, tapi kata Yesus kepada mereka bertiga, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Betapa bijaksananya Tuhan, betapa tidak egoisnya Tuhan kita. Dia begitu mengasihi murid-muridnya, dia mengerti keadaan murid-muridnya. Alangkah indahnya seandainya atau kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, diri kita sendiri. Saya terlebih dahulu, kamu sebentar. Belajar memprioritaskan orang lain. Di dalam pelajaran di sekolah kita mengatakan mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Demi kita, demi cintanya, demi kasihnya yang begitu besar kepada kita, dia rela melakukan banyak hal. Dia rela meninggalkan banyak hal. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Dia rela disalibkan. Ini menunjukkan bahwa kasih yang ada dalam dirinya bukanlah untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus begitu memikirkan kita semua, orang-orang yang percaya, anak-anaknya, untuk dipilih, untuk mendapatkan tempat yang layak. Dia rela menjadi hamba. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih kita masih egois, masih mementingkan diri sendiri? Karena ketidakbijaksanaan dan keegoisan kita,
seringkali kita melukai hati orang lain, melukai hati pasangan kita, melukai hati anak-anak kita. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Karena ketidakbijaksanaan dan keegoisan kita melukai teman kita melukai kerabat kita melukai hati anggota homesel kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama seperti kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang tak egois, kasih yang mementingkan orang lain. Kadang-kala kita sebagai manusia terlalu sering memberitahu saya terlebih dahulu, kamu sebentar, kamu nanti. Padahal mereka juga membutuhkan kasih yang sama. Kasih adalah orang yang rela berkorban, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengorbankan hidupnya untuk supaya kita diselamatkan. Kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jangan kita memberikan kasih yang palsu, tapi kita memberikan kasih yang murni. Kita menolong orang lain tanpa harus meminta balasan apapun. Kita menolong orang lain tanpa harus meminta imbalan dari orang lain. Kita harus belajar memiliki kasih seperti yang Yesus miliki. Ingat, jangan sampai kita melukai hati orang-orang yang kita kasihi. Ingat selalu perkataan Paulus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak mencari keuntungan sendiri. Hati yang egois mengasihi karena ingin mendapatkan sesuatu, tetapi hati yang serupa dengan Kristus mengasihi karena ingin memberi sesuatu. Kasih yang memberi sesuatu, bukan karena mendapatkan sesuatu atau karena ingin mendapatkan sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu untuk memiliki kasih seperti Engkau, Tuhan. Kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mencari keuntungan sendiri, tapi mengutamakan orang lain, mengutamakan orang-orang di sekitar kita. Karena kita percaya kami mau belajar dari Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.